Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Wanamukti, saya ucapkan selamat datang Pak Kades beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Wanamukti, Pak Ketua, selamat datang di Desa Kota Selatan. Yang saya hormati tim penggerak PKK Desa Wanamukti, selamat datang Bu di Desa Kota Selatan. Langsung kepada rekan-rekan kasih dan kaur aparat desa di Wanamukti, saya ucapkan selamat datang di Desa Kota Selatan. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota Desa Kota Selatan, rekan-rekan aparat maupun kaur Desa Kota Selatan. Pertama-tama marilah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yang Esa. Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat bersyukur dan bergembira atas kedatangan kunjungan balasan antara pemerintah desa Wanamukti ke Desa Kota Selatan. Ini adalah bentuk apresiasi buat saya sebagai pemerintah desa, yang mana artinya apa? Kita sama-sama desa, sama-sama satu misi, tentunya segala kekurangan dan kesulitan desa itu hampir sama, karena kita belajar, kita berangkat dari desa yang sama, cuma hanya wilayahnya jauh berbeda, tapi kita berada di Kabupaten Bangkai Motong. Jadi semua kendala itu yakin dan percaya sama, hampir beda. Ini yang perlu saya tegaskan Pak Kades dan Pak Ketua BPD beserta rekan-rekan. Aplikasi ini memang bukan untuk kebutuhan siapa-siapa Pak, tapi aplikasi ini memang untuk kebutuhan desa, bukan untuk kebutuhan kabupaten atau kecamatan, bukan Pak. Tapi aplikasi ini untuk kebutuhan desa sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ini adalah BNPB address. Jadi semua menurut hemat kami, karena memang fitur-fitur itu hampir semua sudah kita tambah, dan ini hampir semua sesuai dengan kebutuhan desa. Apabila ada turun data, nama dan nomor NIK itu, saya yakin susah untuk menghafal, kan gitu kan? Pasti yakin dan percaya itu susah untuk menghafal. Tapi begitu kita punya aplikasi, diklik NIK, oh si A, ternyata kita baca ternyata anaknya sini. Itu aja. Jadi ini memang kebutuhan desa.
Tapi kalau kita tidak ditunjang dengan aplikasi, begitu ada pendamping PKH, begitu kita mencocokkan ini siapa, itu yang kita membuat kesulitan. Satu. Yang kedua, mudah-mudahan juga sudah masuk Pak untuk di Desa Wanamukti. Ini kita ini tadi melayani untuk persiapan 2022 ke atas itu kan semua sudah online Pak, berbasis Android semua online, pengusulan baik itu yang BLT maupun yang bansos itu kalau kita mau desa mau dialihkan karena memang Pak Kades sama kayaknya rujukan tahun 2022 itu Permendagrinya, Permendesnya itu sudah keluar, tidak jauh berbeda dengan yang sekarang masih BLT dan sebagainya. Hampir kendala kita di pemerintah desa itu apabila kita fokus di BLT, yakin dan percaya desa itu tidak bisa membangun fisik karena habis itu di BLT. Untuk strategi itu tentunya pemerintah desa bagaimana prima BLT untuk mengurangi dan itu wajib, tentunya kita dorong untuk diusulkan di APBN kan begitu. Hampir kendala di lapangan, foto rumah dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah punya aplikasi, kalau hanya kendala NIK dengan nama itu kan sudah ada di aplikasi. Kita hanya membutuhkan foto rumah. Pemerintah desa itu kita pindah umpama prima BLT-nya kita supaya untuk mengurangi persiapan 2022 kita kurangi sampai 50%, ya kita harus alihkan ke pusat. Kalau tidak, tentunya tetap akan membebani APBD desa. Kita hanya fokus habis hampir rata-rata untuk BLT, kan itu yang terjadi hampir semua desa, ya kan terjadi seperti itu. Makanya kenapa masyarakat bertanya, Pak Bedi bertanya kok nggak ada pembangunan secara fisik, padahal uang itu habis untuk BLT dan 8% dan dana. Itu hampir semua Pak kendala kita di lapangan, semua desa, semua kepala desa beban moralnya seperti itu. Nah sekarang dan rujukannya penggunaan anggaran tahun 2022 itu sudah keluar hampir sama Pak, ya hampir sama, masih BLT, pemulihan ekonomi dan sebagainya. Kalau ini kita pemerintah desa tidak cerdas menghadapi itu, untuk mengurangi BLT yang ada di desa kita lempar ke pusat, tentunya tetap akan membebani APBD desa. Jadi kalau dipertanyakan sejauh mana Pak, ini memang kebutuhan desa aplikasi ini untuk pelayanan. Dan yang paling penting itu tadi saya sampaikan, apabila kita ini kepala desa, sekdes dan bendahara, begitu kita juga posting perubahan APBD, hampir terkendala itu kalau penerbangan surat. Ya, begitu kita ini lembur karena Pak Indra itu melayani sekabupaten Parigimotong, karena begitu antri, kadang kita kena waktu ada yang malam, ada yang pagi. Begitu kena waktu yang malam Pak, kendala Pak Kades dan sekdes dan bendahara itu biasanya di nomor persuratan, perda dan sebagainya bla. Begitu malam Pak, kadang aparat kita yang ada di lapangan tentunya tidak ada di kantor karena bukan jam kerja. Untuk menanyakan nomor itu pastinya aparat harus standby di kantor desa. Tapi kalau kita dibantu aplikasi karena nomor surat ada di situ Pak, tentunya tidak mendapatkan yang ada di lapangan. Jadi ini memang aplikasi ini murni untuk kebutuhan desa Pak. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan legalitasnya itu. Jadi murni untuk kebutuhan desa. Umpama untuk pelayanan, melacak umur dan sebagainya Pak. Jadi kalau melacak umur, ya sudah Pak Kades, saya minta umur 0 sampai 5 tahun. Ya udah, misalkan umur 1 sampai 5 tahun, berat keluar semua. Bisa dilacak Pak sampai dia ini hanya si A, si B, dia ketahuan. Sama tadi Pak, selagi tadi itu penerima bantuan Polres atau PKH, begitu ada turun kan ini tiap tahun kan biasanya ada penambahan keluar dari pendamping. Dari pendamping itu pasti kan konsultasi kan pemerintah desa Pak Kades, ini warganya siapa, ini anaknya siapa, ya kan? Disitulah pemerintah desa. Kalau dalam waktu yang sekejap itu, tentunya Pak Kades dan beserta aparatnya kalau mau turun Pak lama, apalagi kalau malam. Dan masih mencari ini anaknya siapa susah Pak. Tapi kalau kita dibantu aplikasi turunan desa, cari nomornya, nama, dan sudah keluar, oh ternyata anaknya si A, ya kan. Untuk mengumpulkan itu tentunya saya belajar dari kemarin, saya turun PKH itu Pak, alhamdulillah ada 23. Diverifikasi Pak yang tidak layak itu ada 10, hanya 13. Inilah tantangan-tantangan pemerintah desa karena memang terjadi kendala seperti itu. Permintaan data secara cepat, tepat, ya kan, PDB address hanya seperti itu Pak.
Jadi permintaan data itu hampir semua dimanapun instansi OPD yang ada di Kabupaten Palembang itu cepat, tepat, akurat. Begitu juga kita minta data Pak, manual. Hampir semua kita kendali lapangan, umpama di kepala dusun, Pak dusun itu hampir semua punya arsipnya, tapi begitu diminta, begitu lupa, tidak difotokopi lagi, di setor sana habis Pak, kendala lagi, ya kan? Tapi kalau kita dijamin aplikasi, begitu sudah jalan, kita sambil yang online itu kita setor, sambil meminta fotokopi lagi apabila lupa, itu masih ada waktu, karena manualnya itu kan tidak serta merta Pak, yang penting online-nya dulu. Ini hampir rata-rata kendala kita sebagai pemerintah desa. Saya yakin sama Pak, ya kan? Solusinya kalau kita tidak punya data, contoh Pak, ini Dukcapil. Dukcapil ini kan error hampir 1 bulan. Sama seperti itu, kalau begitu Dukcapil itu error Pak, kabupaten enggak repot. Tapi kalau kita juga mengandalkan yang aplikasi di pusat, begitu ini error Pak, SDGs sampai sekarang belum ada yang maksimal. Begitu kita yang minta data sesuai dengan desa Pak, mohon maaf, SDGs aplikasi itu belum sesuai dengan kebutuhan, tapi itu sesuai dengan kebutuhan pemerintah sana. Dan yang harus dibutuhkan Pak, tentunya kita pemerintah desa mengantisipasi, menginginkan semua baik itu BD, dinas kesehatan, sosial dan yang lainnya harus aplikasi ini bisa menyiapkan. Karena ini adalah dinas desa. Begitu diminta kapan saja, di mana saja, jamnya berapa, kita ada katakan. Jadi kalau ada pertanyaan, makanya Pak, ini aplikasi itu apa Pak? Untuk kebutuhan desa itu sendiri. Cuma itu aja, ya kan? Makanya saya bersyukur, apakah nanti bisa ditingkatkan untuk secara nasional? Saya masih proses Pak 3, ya. Mudah-mudahan mungkin bulan depan itu akan muncul seperti apa, apakah dia masuk atau tidak kan seperti itu Pak. Karena aplikasi ini yang mau dipakai secara nasional itu berlomba di seluruh Indonesia. Tapi minimal ini adalah jawaban bahwa aplikasi ini memang untuk kebutuhan desa. Mama contoh, Pak Kades ini sudah memiliki aplikasi. Begitu tiba-tiba diminta dimulai di aplikasi ini tidak ada, Pak Kades kurang nambah fiturnya disesuaikan dengan kebutuhan desa itu. Kan begitu. Jadi aplikasi ini disesuaikan kebutuhan desa, bisa menambah fitur apa yang dibutuhkan desa itu sendiri. Jadi enak Pak, karena yang pegang kita, yang pegang pemerintah desa. Ya, ini yang kalau aplikasi Pak, ada administrasi, ada SIM-nya untuk PKK. Jadi PKK, ya kan, posyandu itu sudah punya akun masing-masing termasuk BPD. Itu terserah Pak Kades mau tambah aplikasi, mau isi sesuai dengan kebutuhan. Umpama kalau di PKK itu kan yang paling jadi yang sering diminta data apa namanya? Data yang rumahan itu yang sampai dalam satu rumah itu 5 lembar itu kayaknya Bu ya. Itu kan kalau kita hanya manual Bu, itu sekasian fotokopinya saja itu juta, ya kan? Pasti juta dia karena membutuhkan. Tapi kalau kita didampingi di sini, ada diminta yang secara online, Ibu Ketua PKK desa itu tidak terlalu setengah mati, termasuk posyandu tentang Dasawisma Pak. Dasawisma itu silahkan, umpama kecamatan saya dengan kecamatan Lambunu tidak sama, silakan rubah fiturnya, minta di sana merubah fitur sesuai dengan kebutuhan sampean. Jadi ini semaunya kita sesuai dengan kebutuhan desa, bukan kemauan kabupaten dan pusat Pak, tapi kemauan desa seperti apa. Silakan Pak dirubah fiturnya, ya kan? Merubahnya tentunya tetap harus kita bermain dan Jawa, karena merubah fitur kemarin Pak Kades gendanya kita yang saya bawa itu, saya kan 2 tahun 3 tahun yang lalu itu kan 8 orang Pak, karena itu lama. Begitu kita buka hampir sama begini Pak, begitu kita dipaparkan sudah isinya enak. Tapi begitu kita sudah datang di Sulawesi, ya begitu kita sudah datang di Sulawesi, itu yang jadi kendala merubah fitur. Kemarin kan kita tidak bayangkan, karena saya ke 1 tahun kemarin Pak merubah fitur umpama N itu N1 dan sebagainya bla bla. Di Jawa dengan Sulawesi tidak sama, harus dirubah Pak. Nah, menunggu itu yang lebih lama. Kita diberikan kode tersendiri, tapi belajar secara online itu anak-anak masih kendala. Makanya insya Allah kalau ini kalau ini sudah corona ini sudah, saya Pak tetap akan segera itu belajar ke Jawa untuk berubah langsung. Kalau belajar secara online merubah itu Pak
susah. Tapi kalau bagian di Sulawesi, kalau kita sudah tahu Pak, sama cukup belajar di Kota Selatan, merubah itu sesuai dengan sampean, enak formatnya. Karena format itu yang hampir dari kendala Pak. Ya, ini Pak terserah dari kita nanti. Ya kan, pilih akun, ya terserah. BPD kalau kita mau maksimal silakan BPD Pak isi sesuai dengan kebutuhan BPD, bisa Pak merubah akunnya sana. Kita berkomunikasi, saya sudah berani banyak Pak tentang yang kita tambahkan tadi ya. Vaksinasi, berapa warga yang sudah tervaksin, warga yang belum, kemudian yang terpapar COVID kita tambah, termasuk rumah tidak layak huni. Kalau di dalam fitur sini rumah tidak layak huni itu hanya kategorinya rumah sewa, numpang, milik orang lain. Makanya dengan BPS kabupaten dan provinsi suruh menambah rumah tidak layak huni. Jadi begitu kita tambahkan rumah tidak layak huni, itu sudah secara otomatis dengan titik koordinat, tidak repot lagi. Begitu Pak Kades ditanya, Pak Kades, rumah tidak layak huninya dirinya Bapak berapa? Tidak repot Pak. Tapi kalau kita tidak punya data, begitu dimintain Pak, tentunya harus menerjunkan semua aparatnya desa totalitas menghitung. Si A, oh rumahnya tidak layak, si B, lama Pak, tidak selesai 1 hari. Ini memang diciptakan aplikasi untuk kebutuhan desa. Saya potong Pak Kades ya. Kalau bisa nanti perkenalan biar yang bersangkutan satu persatu, karena ini kita ambil videonya kita YouTube-kan, nanti bisa dilihat Pak, supaya nanti akses Pak sensasi sudah lebih mantap. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Kades, Ketua Selatan, para PPT-nya, yang saya hormati seluruh aparat desa, juga yang saya hormati Ketua BPD Desa Wanamukti, saya hormati seluruh kawan dan kasih yang saya hormati. Saya perkenalkan, nama saya Rahman Hadi Saputra, Kamis 1 Mei 1998. Kami ini baru melangkah 4 langkah, bisa dikatakan baru pulang memimpin Desa Wanamukti. Saya kenapa terkesan ke sini, yaitu dalam rangka studi banding desa kami ini memang perlu perubahan yang sangat signifikan. Selama ini desa kita ini, khususnya Wanamukti ini, menurut saya walaupun desa hidup sangat ketinggalan. Kenapa saya selalu bertanya kepada Bapak Kadis Selatan? Karena saya tidak kenal sebelum dia belum jadi kepala desa, itu juga sebaliknya sudah kenal lama. Cuma secara emosional tidak serapat ini. Jadi kenapa saya selalu belajar ke sini? Saya ingat desa ini walaupun kalau beliau dan beliau sangat kelihatan signifikan kemajuannya. Maka saya mengajak kepada sahabat saya dan kasih saya dan BPD untuk meninjau langsung ke sini belajar bersama-sama, karena yang jelas ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing desa. Jadi saling mengisi supaya desa kita ini maju dan sebagai desa mandiri lah. Jangan supaya desa berkembang atau maju. Bagaimana kita solusi bisa menjadi desa mandiri yang bisa memberikan suatu solusi kepada masyarakat kita supaya kita maju bersama. Ayo kita sinergi bersama-sama, kita saling mengisi. Untuk itu mungkin saya harus sampaikan yang jelas kita ini perlu belajar kepada yang senior kita sini. Terus terang kita dalam birokrasi masih banyak kekurangan. Kita juga sama maaf dengan Pak Kades. Tadi pendara saya ini dalam semua sidang perceraian ini tidak sempat hadir. Itu juga saya tidak sempat hadir karena tadi apa ada kesempatan yang ditinggalkan. Jadi yang mewakili adalah dusun dan karuan lainnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak, kalau lebih dari aplikasi ini kalau orang yang belum menginstal aplikasi ini, apa orang lain itu bisa membuka aplikasi ini gitu? Tidak wajib Pak, install dulu ya. Jadi nantinya di desa itu siapa saja yang bisa buka itu? semua bisa, kalau di desa semua bisa. Khusus aparat desanya? Iya semua bisa Pak. Biar Pak Ketua Bukit bisa, kasihan bisa. Biar Ya, warga bisa maksudnya ya. kayak warga gitu enggak bisa. Kalau yang warga pelayanan online Pak. Kalau yang masuk di dalam nggak bisa. Kalau yang mau bagasi, tapi kalau mau surat Pak
bisa. Kalau dia mengalir mandiri, kan begini Pak ya. Kasih dulu perkenalan, habis ini kita istirahat dulu makan. Karena jam 12 kita sambung lagi ya. Pak, atau Pak Ketua pilih juga atau kita istirahat dulu? Habis itu makan dulu Pak. Perkenalan dulu baru makan. Pak Ketua pilih dulu baru istirahat Pak. Baru kita sambung lagi Pak. Ya, oke. Bentar baru tanya lagi. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung aja nih Pak Kades. Jadi saya tidak kasih lagi saya. Jadi saya tadi juga saya mengusulkan untuk perkenalan. Jadi saya sampaikan nama saya Imam Sopri. Tepat tanggal lahir saya kalau di Blitar Pak. Tahun 1970 itu. Jadi saya terpilih jadi anggota PPD baru April kemarin Pak. Jadi saya lahir duluan baru Pak Kades lahir. Jadi baru kita ini baru belajar juga sama. Jadi makanya saya dengan Pak Kades ini seiring ini kita sama-sama tidak tahu. Jadi mari kita belajar. Makanya kesempatan ini Pak Kades Keraya Selatan ini baik hati beliau hadir di Wana Mukti memberikan pencerahan, memberikan ilmu. Jadi ibaratnya sumur mencari tiba Pak. Tapi kalau hari ini tiba mencari sumur, jadi itu Pak. Sifatnya begitu. Jadi saya tidak banyak lebar Pak untuk dalam hal ini. Jadi sekarang itu saja perkenalan dari saya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Break dulu Pak ya. Atau kasih selesai? Enggak perlu makan Pak. Nanti jam break dulu Pak ya. Makan dulu Pak. Makan siapa? Oh, penuh kan? Ini loh caranya. Paru baru enak. Monggo. Nasinya itu keren Pak ya, kuning. Bu, ini nasi tiwul ini sudah produknya Kutara Selatan ini. Tiwul itu terbuat dari apa? Dari ubi. Dari ubi. Iya. Oh, makanya nanti saya dari kecil sudah dikasih makan. Masa? Dari begini. Ayo, boleh bareng-bareng. Ayo. Ya, mari. Bareng-bareng boleh. Ayo. Ayo. Apa Pak? Apa ini? Enggak dong. Ayo, bareng-bareng. Apa kita makan? Ayo, Pak Bos. Sini. Ayo, makan di sini. Coba. Ya. Anu. SMK berapa? Ayo, boleh bareng-bareng. Ayo. Ya, mari, Pak. Bareng-bareng boleh. Ayo. Ayo. Apa Pak? Apa ini? Enggak dong. Ayo, bareng-bareng. Apa kita makan? Ayo, Pak Bos. Sini. Ayo, makan di sini. Coba. Ya. Anu. Saya di kantor pusat sebagai kasih pemerintahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hermawan. Saya menjabat sebagai kasih Kesra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sutarman. Saya sebagai Kaum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariano, menjabat Kepala Dusun 6 di Desa Wana Mukti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Desa Wana Mukti dan di kantor desa saya menjabat sebagai Kepala Dusun 5.
Bapak Surahman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasiman. Saya berasal dari Wanamukti, tepatnya Desa Wanamukti, Kecamatan Bulano. Tempat tanggal lahir saya Wanamukti, tanggal 11 bulan 7 tahun 1986. Jabatan saya sebagai Kepala Dusun 2. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiarto, berasal dari Wanamukti. Tempat tanggal lahir saya Ciamis, 17 Januari 1981. Di Desa Wanamukti saya menjabat sebagai Dusun 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sokip. Saya tinggal di Wanamukti. Jabatan saya di kantor desa Wanamukti sebagai Kepala Pembangunan. Sekian dan terima kasih. Saya berasal dari Desa Wanamukti. Nama saya Nur Hayati sebagai Ibu Ketua PKK Desa Wanamukti. Yang mendampingi Bapak Kepala Desa. Itu saya istri dari Bapak Kepala Desa Amanah Desa Putra. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tadi Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah salah satu kegiatan kami dari Desa Wanamukti untuk sekali dalam hal memperbaiki desa supaya desa kami teratur tertib, lancar sesuai dengan target saya. Alhamdulillah kami sampai sangat antusias semua bapak saya dan kades pada kesempatan ini menyambut sangat senang. Dan hari ini kami oleh salah satu wakil PDD yaitu saudara saya Pak Soeharto. Mudah-mudahan dari pertemuan ini insya Allah siapa bertahan, siapa bertahan untuk mengatasi hal-hal yang kita ini selama ini masih belajar semua. Yang jelas dari soal ini semua itu baru semua Pak yang tahu, itu belum ada yang apa-apa. Jadi masih seumur jagung 4 bulan semua. Jadi mudah-mudahan dalam hal umur jagung ini kita akan memberikan suatu apresiasi untuk mencontoh desa yang sudah berkembang atau desa yang sudah maju. Itu saya sebagai Kepala Desa Wanamukti, apabila ada kata-kata yang namanya saya ini datang dari Wanamukti tidak ada yang bisa untuk menangani sini. Cuma mudah-mudahan Allah semuanya akan mengganti semuanya. Allah semuanya akan memberikan suatu tunjuknya dan Allah yang kita semua kita sebagai Allah yang memandang gaib. Apabila ada kekurangannya, saya sebagai Kepala Desa Wanamukti memohon untuk sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemungkinan pertemuan ini sudah dicukupkan. Nanti ada yang bertanya kembali. Kalau sudah tidak ada, mungkin nanti komunikasinya harap itu mungkin lanjut dan tidaknya kan itu dari kebijakan kepala desa sendiri. Jadi saya mewakili Bapak Kepala Desa, seluruh aparat desa dan BPD mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa beserta staf Desa Wanamukti yang telah sudi untuk datang ke desa kami, dan saya mohon maaf apabila ada sesuatu hal baik penyambutan maupun hidangan yang tidak sesuai di hati Bapak sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk acara hari ini kami cukupkan sekian. Sekali lagi kami mohon maaf.
Waalaikumsalam.